Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Saya kali ini mau mengomentari seorang yang kapan hari sempat mewek-mewek karena dilaporkan, yaitu Nora Aritona. Sebenarnya video ini lama ya, cuma ada yang menarik perhatian saya, yaitu tulisan di VT-nya, di mana VT itu bertuliskan Yesus fiksi atau fiktif. Nah, kemarin kan sempat ramai ada seorang YouTuber juga yang ditangkap karena mengatakan nabinya Nora ini fiktif ya. Nah, bagaimana dengan aparat kepolisian jika melihat VT-nya Nora ini ada tulisan bahwa Yesus juga tokoh fiktif? Apakah juga sama-sama ditindak? Toh sampai sekarang, meskipun Nora sudah dilaporkan berkali-kali, dia masih aman-aman saja. Selain Nora, saya juga akan menanggapi video dari Ucup PI, karena intinya masih sama-sama dengan video si Nora ini. Sebelumnya, mari kita simak apa sih yang dilakukan oleh mereka berdua ini. Berikut videonya. Saya dulu kan Kristen nih, ya kan? Saya dulu Kristen. Jadi karena saya baca Yesus menjanjikan perempuan lonte masuk dalam kerajaan Allah duluan, memang dulu jujur saya melonte dulu. Melonte sama siapa? Mau tahu kalian? Mau tahu? Mau tahu nggak? Saya lonte sama siapa? Ayo. Mau tahu nggak? Sakit hati kalian nanti. Mau tahu nggak saya melonte sama siapa? Loh, karena apa? Makanya saya bilang, saya menyesal sekali. Kenapa dari awal tidak saya baca itu? Kalau tidak lebih enak saya melacur. Iya kan? Kan Yesus mengatakan, pemungut bea cukai dan wanita pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kalau tahu kayak begitu, saya bilang sama mak saya dengan adik-adik saya dan kakak saya, weh, ayo melacur kita. Yesus menjanjikan duluan, gak ada gunanya kita berbuat baik, ayo melacur kita. Terus nanti kalau laki-laki datanglah bapakku, kalian melacur terus saya ngapain? Pak, boleh bapak kau ini pelacur. Jadi begini, Kristen ini, yang perempuan pelacur, ya kan? Yang laki-lakinya suka melacur. Kan betul? Betul itu kan? Betul. Makanya si Lina Wijaya itu adalah pelacur. Loh, buktinya apa? Kalau kalian ingin masuk kerajaan Allah duluan, melacur. Ya? Terus kalau laki-lakinya yang Kristen mau kawin sama lonte nggak apa-apa, karena diperbolehkan. Gitu. Selain ada 100 istri, di surganya Kristen ini menurut kitab dia sendiri, itu pemungut cukai dan pelacur itu masuk surga duluan. Nah, ini saya tampilkan pasalnya di samping. Antum bisa baca semuanya. Nah, orang ini mungkin serakah gitu bagi saya. Padahal sudah dikasih 100 istri, plus ya pesundal-pesundal, tapi gak pernah puas sekali ya. Di Islam cuma 72 bidadari, sedangkan di tempat mereka udah 100 istri plus pesundal. Sebenarnya mereka ini masuk nggak sih dikategorikan sebagai penistaan? Karena orang Kristen tidak mempercayai ajaran macam demikian, di mana nanti kalau masuk surga itu ada 100 istri dan lain sebagainya. Ataupun seperti yang disampaikan oleh Nora, bahwa para pelacur itu masuk surga, jadi percuma melakukan perbuatan baik. Kemudian OCPI, orang Kristen ini serakah, sudah ada 100 istri, masih ada pelacur-pelacur di surga katanya. Nah, harusnya mereka ini juga ditindak dengan tindakan hukum yang sama dengan para apologet Kristen, di mana kalau mereka membahas yang nyerempet-nyerempet agama mereka, mereka dikenakan pasal penistaan. Tapi ya sudahlah, memang hukum di Indonesia selalu memihak kepada mereka, tidak kepada kita. Oke, kali ini langsung saja kepada apa yang mau kita tanggapi dari Nora tadi itu ya. Bangga sekali sih dia menceritakan masa lalunya yang tidak baik sebagai seorang pelacur tadi itu.
Kenapa kamu bangga dan kamu senang? Padahal di Kristen juga tidak mengajarkan itu. Ayat yang kamu kutip juga tidak berbicara tentang seperti itu. Kamu hanya mencomot-comot dan kemudian menafsirkan seenak jidatmu sendiri. Padahal ayatnya tidak berbunyi demikian. Mari kita baca. Sebenarnya yang dibicarakan oleh mereka tadi itu adalah Matius pasal 21 ayat 31 yang berbunyi demikian. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau orang membaca hanya satu ayat, berhenti di sini saja, memang itu dia akan terjebak kepada penafsiran yang ngawur. Karena memang dia akan bingung kenapa tiba-tiba ayat ini berbicara demikian. Maka supaya kita memahami apa yang disampaikan oleh Yesus dalam konteks ini, kita harus membaca konteksnya secara keseluruhan. Kalau kita melihat di sini, sebenarnya ayat ini berbicara tentang perumpamaan tentang dua orang anak, ya. Saya akan bacakan supaya kita paham konteksnya, tidak asal comot ayat, tidak menafsirkan secara membabi buta dan brutal seperti Nora dan juga Yusuf PI tadi itu, ya. Ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir, kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi ini konteksnya, ya. Kalau kita baca naik lagi di atasnya itu, sebenarnya Yesus ini sedang berbicara, bertanya jawab dengan imam-imam dan juga ahli-ahli Taurat, orang tua-tua Yahudi, gitu ya. Jadi ini mereka sedang membicarakan mengenai baptisan Yohanes. Nah, disinilah Yesus itu kemudian menyindir para imam-imam itu dan juga tua-tua Yahudi. Jadi mereka ini sebenarnya adalah golongan anak pertama, di mana mereka ini seolah-olah dia melakukan kehendak bapaknya, anak yang taat, anak yang jujur, gitu. Padahal dia tidak melakukan kehendak bapaknya sama sekali, gitu ya. Hanya pura-pura saja. Tapi anak yang kedua ini adalah anak yang nakal. Nah, bapaknya ngomong apa, anaknya ngomong yang lain, begitu. Tapi sebenarnya anak ini kemudian menyesal dan melakukan kehendak bapaknya. Nah, golongan yang kedua ini adalah orang-orang berdosa, di mana pada waktu itu diwakili oleh para pemungut cukai dan perempuan sundal. Karena waktu itu di dalam status sosial mereka inilah tergolong orang paling berdosa pada waktu itu, ya. Jadi orang-orang yang kelihatannya alim, paham kitab, ya, kemudian hal-hal yang lain, itu sebenarnya masih kalah jauh dibanding para pemungut cukai dan perempuan sundal. Karena mereka itu percaya kepada berita yang disampaikan oleh Yohanes dan kemudian mereka bertobat. Ingat, ya, mereka masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga, karena orang-orang berdosa ini bertobat. Makanya baca ayat yang ke-32 dengan baik. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu,
dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Artinya, orang-orang berdosa ini percaya kepada berita pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes dan kemudian mereka bertobat. Begitu ya. Kalau mereka tidak bertobat, ya tentu saja mereka tidak mendapat dalam bagian kerajaan Allah. Mereka tidak akan selamat. Apa dasarnya? Mari kita melihat di dalam Matius pasal 18 ayat yang ketiga. Lalu berkata, ini Yesus yang berkata ya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi seseorang yang tidak bertobat, masih hidup dalam kedagingan, hawa nafsu, dalam dosanya, itu mereka tidak masuk dalam kerajaan surga. Nah, perempuan-perempuan sundal pemungut cukai masuk dalam kerajaan surga mendahului orang-orang Yahudi karena mereka percaya dan bertobat. Itu maksudnya ya, Nora atau UCPI tadi ya. Kok otak mereka ini kok ya sekitar selangkangan bawa perut aja ya, nggak ada yang lain. Saya pikir Nora ini kalau sudah keluar dari Kristen akan jauh lebih baik. Ternyata enggak, omongannya juga gitu-gitu aja loh. Ya, biarkan mereka dengan kesesatan mereka, cara berpikir mereka tentang kekristenan. Biarkan mereka sendiri yang akan memikulnya dan bertanggung jawab atasnya. Sekian dari saya, Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita.